Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bersamaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Insyaallah jamaah masjid apa ya? At-Taqwa Bungoro Indah pada malam ke-29 Ramadan insyaallah akan turun Lailatul Qadar di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Semua jamaah, semua masyarakat Bungoro selalu sehat, panjang umur, ditambah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian jamaah tarawih yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa, salam kenal dari kami pribadi. Kebetulan sekali Bupati baru mengajak kami untuk mengisi khutbah Idul Fitri di Masjid Agung Baru insyaallah hari Rabu besok lusa. Sehingga tadi kemarin saya telepon kakak saya Haji Hakim, Kak, saya mau lewat situ. Saya rencana kalau ada masjid mau bagi ilmu dengan masyarakat Bungoro. Di Bungoro ini ada nostalgia saya pribadi. Sebelum saya terangkat jadi dosen dan dikirim ke Jakarta kurang lebih 25 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bertanya ini penceramah dari mana ini datangnya, kok tiba-tiba muncul. Alhamdulillah jamaah di masjid ini Ramadan tahun ini saya itikaf keliling naik mobil. Keliling Sulawesi Selatan. 3 hari lalu saya ke daerah Luwu Timur. Sejak saya dari Jakarta ceramah di Halim Perdana Kusuma, kemudian di dekat masjid ada beberapa pesantren. Saya kembali ke Makassar, berapa masjid, kemudian terus ke Luwu Timur. Luwu Timur 2 malam saya di sana, saya kembali ke Makassar. Di Makassar alhamdulillah kemarin saya di masjid Cingha. Leba dilahirkan dari rahim ibu, anak ke-15 dari 16 bersaudara. Kami keluarga besar, 1 bapak, 1 mama. Yang hebat sini mama saya atau bapak saya? Yang hebat anaknya, karena masih bisa keluar. Karena apa? Dalam ilmu kedokteran, seorang ibu melahirkan anak itu tidak pernah tertawa. Pernah tertawa nggak Pak istrinya melahirkan? Ibu pernah ketawa enggak pada waktu melahirkan? Apa yang dilakukan ibu pada waktu melahirkan? Menangis atau kesakitan? Tapi alhamdulillah pada waktu dibuat tidak kesakitan. Gitu ya. Nah, itulah seorang ibu. Ibu selalu menderita, dan tolong anak-anakku sekalian, bapak-bapak sekalian yang hadir di tempat ini,
Insya Allah di akhir ceramah nanti kita akan doa zikir bersama, mengingat dosa-dosa kita kepada ibu dan ayah kita. Gitu ya. Ibu melahirkan satu anak, itu minimal uratnya putus 18 dalam ilmu kedokteran. Mau bukti bahwa 18 uratnya ibu putus. Periksa perutnya istri tak. Satu atau dua anaknya sudah bergaris-garis itu perutnya. Kayak diiris silet. Kecuali kalau ibu-ibu tidak menyusui, kadang itu dia gunakan alat bagaimana caranya supaya tetap awet. Di sesar lebih parah lagi, dibelah perutnya. Diangkat nyawa, dipertaruhkan untuk melahirkan anak. Nah pertanyaan saya ada tiga pertanyaan malam ini. Khusus bapak-bapak, saya mau tanya dulu. Jangan sampai di akhir Ramadan, cintanya sudah menyimpang. Khusus bapak-bapak, masih cinta nggak sama istrinya Pak? Baik yang meninggal maupun yang masih ada. Masih ingat Pak? Masih cinta nggak? Benar Pak. Kalau ibu-ibu di belakang yang ada suaminya, masih cinta nggak sama suaminya Bu? Benar cinta suaminya Bu? Benar ibu mau masuk surganya Allah? Kalau mau masuk surganya Allah, yang belum ada suaminya, pulang ke rumah nanti ada yang lamar langsung diterima. Karena pembuka pintu surga itu seorang wanita adalah laki-laki. Kemudian anak-anakku sekalian, anak remaja, saya mau tanya, masih sayang nggak sama ayah dan ibunya? Betul sayang sama ayah ibunya? Ingat ya anak-anakku sekalian, ibu dan ayah tidak bisa mencium bau surga tanpa ada anaknya yang soleh dan soleh. Mengapa di bulan suci Ramadan ini yang dipanggil adalah orang beriman untuk mau beribadah kepada Allah, supaya kita semua sadar bahwa rumah Allah, masjid yang mewah seperti ini, yang megah seperti ini, dimakmurkan oleh jamaahnya, dimakmurkan oleh umat Islam. Saya pribadi sebagai alumni Kristen Protestan kecewa melihat umat Islam dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di kota Pangkep ini. Jujur saya kecewa banget, karena nanti banyak seperti jamaah kalau bulan Ramadan. Ingat rukun Islam ada 5. Jangan sampai kita lupa kewajiban kita. Umat Islam itu punya kewajiban 5. Tak kala dia pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus berkiblat pada Al-Quran dan hadis. Jangan kiblatnya sama kiai atau ustadz. Ustadz kiai itu semua belajar. Itu. Tapi ingat, para ulama, para kiai kita contohi yang bagus. Makanya kita umat Islam itu harus dalam bahasa filosofinya, bahasa filsafatnya, harus mempunyai jiwa skeptisism, paham keraguan tentang kebenaran. Nah, tak kala kita ragu, makanya kita buka Quran. Kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau kita sudah baca Quran, kita buka Bu, kita baca baik-baik. Jangan hanya sekedar membaca hafal Quran, tetapi tidak mengerti arti dan makna apa yang dibaca. Contohnya, pada waktu kita sholat, kan poin kedua, mendirikan sholat. Nah, pada waktu sholat, semua kita umat Islam, setiap sholat, pasti membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad. Tapi mengapa kita umat Islam, hidup mati kita itu untuk kerjaan? Hidup mati kita itu hanya untuk perut. Hidup mati kita itu hanya untuk hawa nafsu. Hidup mati kita itu hanya kesenangan. Jangan kita kelupa mana selesai. Kita itu manusia, asalnya, utamanya dari 3 alam. Dan kembali ke alam itu. Pertama kita dari alam rahim. Tidak ada manusia lahir dari tempat yang lain kecuali dari rahim ibu. Atau ada bapak-bapak ini sudah melahirkan, yang dibawa ke UGD, emergensi. Pak Baco mau melahirkan. Kan banyak juga sekarang itu laki-laki berubah jadi perempuan. Biar kau berubah jadi perempuan, apa tetap tongkol laki-laki. Tidak akan bisa melahirkan. Kodratnya laki-laki hanya bisa membuat anak, tidak bisa memproduksi anak. Yang bisa produksi anak adalah perempuan. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dicinta Allah,
Tak kala kita sudah mengatakan bahwa hidup mati kita untuk Allah, budak kita atau tuli kita, tak kala masuk waktu sholat, kita tidak dengar azan. Di Indonesia ini jaraknya tak 1 kilo, tak 500 meter ada di masjid. Nah, semua menggunakan corong seperti ini. Atau ada orang azan suara dalam. Pernahkah ada orang azan sini, orang bisu? Tidak pernah. Pasti azan di masjid itu dikasih bagus-bagus lah, apalagi ini 2 mic-nya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita punya iman, ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita sebagai hamba Allah punya iman, pasti gemetar tubuhnya kalau dia tidak pergi ambil air wudhu untuk sholat pada waktu itu. Nah, kita tahu semua, sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 20 berapa? 27. Di Ramadan ini dikali 1000 berapa? Nah, rugi kalau umat Islam sholatnya di rumah. Rugi. Makanya miskin. Kata Andre Guruta, Profesor Farid Wajidi, dikutip dari Kiai Jambo Dalle, de gaga mana tolinoe kasih hidupnya, menderita hidupnya, tak kala dia cinta kepada Allah. Karena uangnya Allah, nolnya tidak terhingga. Uangnya manusia terbatas. 1000 berapa nolnya? 3. 10.000 nolnya berapa? 4. 100.000 nolnya berapa? Berapa nolnya 100.000? 1 juta? Kita hitung sendiri, bisa dihitung tuh nolnya. Tapi uangnya Allah tidak terhingga nolnya. Jadi kalau kita bekerja, jangan sampai lupa Allah. Karena apa? Jelas pada waktu azan, lanjutan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tesemortina. Mari salat, mari menuju kemenangan. Dan yang paling istimewanya hanya umat Islam yang diberi kesempatan untuk bisa dipanggil-panggil kalau mau sholat. Tapi mengapa umat Islam tidak mau sholat? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ke masjid nanti kalau diantar. Mana kita suka pergi sendiri atau diantar ke masjid? Mau diantar? Masih mau hidup atau tidak? Kalau diantar orang itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di bulan Ramadan ini, para ustadz bilang, tidur adalah ibadah. Ya memang tidur ibadah. Tapi jangan selalu tidur. Kita umat Islam balas dendam. Kalau puasa tidur terus tidak kerja. Makanya dulu itu berapa tahun yang lalu ada pencipta lagu, Mbah Surip namanya. Ciptakan lagu bangun tidur. Setiap menyanyi, tampil 1 bulan itu. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tidak bangun-bangun. Mau juga begitu? Jadi umat Islam yang tidak mengikuti Nabi, berarti sahadatnya dipertanyakan. Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun. Tapi tidurnya maksimal 3 jam sehari semalam. Ini dijamin masuk surga. Kurang tidur. Nah, kita umat Islam sekarang ada jaminan nggak masuk surga? Tidak ada. Saya ingat sahabat saya Muhammad Ridwan. Dulu saya masuk Islam, jujur mungkin Kak Hakim tidak tahu bahwa saya dari Pentakosta. Saya masuk Islam, dimasukkan Islam oleh namanya Muhammad Ridwan. Saya katakan Ridwan, biasanya kalau dimasukkan Islam nama diganti. Karena nama lengkap saya Leba Kadore Bongsibanni. Lah iya, saya ganti namamu. Saya kan Ridwan, penjaga surga. Penjaga neraka siapa namanya? Malik. Jadi saya diberi nama Abdul Malik. Jadi satu penjaga neraka, satu penjaga surga. Jadi bapak-bapak jamaah, ibu sekalian, kalau takut masuk nerakanya Allah, ambil nomor teleponku sebentar. Kalau mau memiliki sakratul maut, mau memiliki mati, kita kirim WA sama saya. Jangan menelpon, tidak akan saya angkat itu. Karena antri jamaah sama telepon. Kalau WA, kalau aktif berjamaah di masjid, insya Allah akan saya baca WA-nya. Tapi kalau tidak akan saya baca WA-nya. Sama juga mahasiswa saya di kampus. Kalau Anda aktif kuliah, saya akan baca WA-nya kalian. Saya akan buka. Tapi kalau Anda malas, saya tidak akan buka.
Karena rugi saya memberikan nilai mahasiswa yang tidak kuliah. Itu datang saya mau cari nilai. Bapak Ibu sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga rukun Islam. Ini baru berpuasa, ini wajib semua loh. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak sempurna Islam kita kalau kita tidak syahadat. Kedua, mendirikan salat. As-salatu imanuddin. Itu ketiga, berpuasa. Ini wajib. Wajib kita lakukan, bukan main-main. Nah, kalau puasa ke bulan Ramadan, usahakan puasa sunnah di luar Ramadan. Gitu ya. Ada namanya puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, macam-macam tuh puasa. Ada mahasiswa itu puasa terus. Dia niatkan kalau saya lulus kuliah di tempat ini di UIN Alauddin di UIN Sunan Kalijaga dulu itu ada mahasiswa saya dari Cirebon. Saya puasa sampai wisuda. Jadi 4 tahun kuliah, 4 tahun puasa terus. Nanti makan kalau malam. Siang puasa. Dan alhamdulillah anaknya sehat sampai sekarang. Bahkan dia niatkan lagi kalau adik saya bisa kuliah, saya puasa lagi. Puasanya Allah, adiknya semua ikut kuliah, dia puasa terus. Namanya Ustadz Syarifuddin. Dia ahli dalam bahasa Arab. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketiga ini berpuasa. Jadi mau puasa supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Nah, tak kala kita puasa, muncullah berbagai macam pelajaran dalam hidup kita. Bahwa ternyata kita hidup di dunia ini bukan sendiri. Ada orang lain di sekitar kita. Jadi kalau ada harta jangan kimaket di. Gitu ya, jangan kimaket di. Karena poin keempat mengeluarkan zakat. Itu bukan hanya zakat fitrah, bukan kita berzakat itu hanya sekali setahun, tetapi selama kita masih mempunyai ruh jasmani ini wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Apalagi kalau pegawai. Ya minimal 1.000, 10.000 tiap hari. Masuk celeng masjid, jalan di jalan, jangan kita marah melihat pengemis. Jangan. Kita bersyukur karena masih ada orang yang mau meminta pada kita. Gitu. Jadi kita bisa memberi. Nah kalau kita tidak ada uang, senyum kita berikan pada orang lain. Tidak bisa senyum karena memang matojo mukanya, tenaganya bisa diberi. Datang ke sini mau buka cuci piring apa. Insya Allah itu juga termasuk bagian dari zakat kita. Tenaga kita untuk akhirat kita supaya bisa masuk surganya Allah. Jadi nanti di neraka saya tutupkan pintu neraka karena saya penjaganya, saya satpamnya. Itu. Jadi kalau lihat ini jamaah Masjid At-Taqwa Bungoro Indah, saya tutupkan pintu neraka, tempatnya di surga. Ternyata ke sana mau ketemu Ridwan, dia bilang Ridwan, saya tidak kenal kalian. Ini siapa ini? Belum pernah ada dibilang dari Malik bahwa ada jamaahnya yang mau masuk surga. Oh, pernah dulu Ustadz Leba itu ceramah di Bungoro dan sudah bilang kalau mau mati WA dulu, kan ada sekarang itu yang aneh-aneh orang tua tuh. Sudah telepon Tuhan, makanya lebaran dia. Saya sudah komunikasi dengan Allah. Lebaran tanggal 4, tanggal 5. Allahu Akbar, tuh gila. Jamaah taruh dicinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, apa coba? Berangkat haji atau umroh bila mampu. Ustadz Leba menyampaikan di masjid ini, semua umat Islam mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Karena apa? Umat Islam itu selalu dipanggil untuk pergi menang. Yang tidak bisa naik haji itu yang tidak menjaga sholatnya. Dia mempertuhankan jualannya, gade-gadenya. Kayak ibu-ibu malam terakhir Ramadan itu biasa aktif bikin kue. Bahkan batalkan puasa demi enaknya kuenya. Nauzubillahi min dzalik. Berarti dia berislam itu karena kue. Dia bersuami karena duit suami. Gitu. Begitupun laki-laki sebaliknya sama. Gitu ya. Bukan menikah, bukan bikin kue karena Allah, bikin kue dan menikah karena ada tujuan tertentu. Jadi insya Allah pada malam 29 Ramadan di masjid ini, kita sebentar ini, insya Allah sebentar lagi saya akan tutup, tapi saya akhiri dengan doa zikir bersama, supaya kita betul-betul cinta pada diri kita, cinta keluarga kita, cinta agama, bangsa dan negara kita. Hancurnya bangsa ini, hancurnya negara ini disebabkan karena mereka tidak cinta kepada Allah. Bapak Ibu sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Mari sama-sama kita istighfar. Ya, kita istighfar sama-sama. Kita bersihkan kalbu kita, hati kita untuk selalu bersama dengan Allah. Mudah-mudahan di hari ke-28 malam 29 Ramadan kita termasuk hamba yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu mencintai kita dan kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, tolong dipejamkan matanya sebentar. Pokoknya ditutup matanya sampai kita selesai berdoa. Kita ingat semua kesalahan kita, dosa kita, perjalanan hidup kita, mulai dari kandungan ibu sampai sekarang. Apa yang kita lakukan dan semua yang kita lewati itu pasti dengan dosa-dosa yang kita lewati bersama. Dan insya Allah pada malam ini, malam Lailatul Qadar yang terakhir bulan Ramadan, kita semua termasuk hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar untuk senantiasa mau selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar sama-sama. Ibu bisa dalam hati, bapak, tapi bisa juga dilafazkan, dikeluarkan, seperti kita mengeluarkan semua dosa dari pikiran kita, otak kita, hati kita, kalbu kita, semua dibersihkan. Mudah-mudahan pada hari raya Idul Fitri kita betul bersih seperti kain putih yang tak ada noda, insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat tangannya Bapak Ibu, kita berdoa meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sattij jamlahum, Allahumma dammir diyarahum, Allahumma ya Allah ya Rahman, kami mohon padamu ya Allah. Kami ini manusia yang penuh dengan dosa ya Allah. Ampunkan segala dosa kami ya Allah. Kami sadar sepenuhnya ya Allah, selama hidup kami terlalu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Khususnya dosa pada kedua orang tua kami ya Allah. Teristimewa pada ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami sayang dan cinta sama kedua orang tua kami ya Allah. Kami sayang dan cinta pada ibu kami ya Allah, pada ayah kami ya Allah. Di Ramadan ini ya Allah, kami tidak bersama lagi ayah dan ibu kami ya Allah. Beliau telah Engkau panggil ke sisimu ya Allah. Beliau telah kembali. Ya Allah ya Rabb, kami masih butuh kasih sayang ibu. Kami masih butuh kasih sayang ayah. Ibu kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah. Ibu kami yang melahirkan kami dengan mempertaruhkan nyawanya ya Allah. Ibu kami yang menyusui kami ya Allah sampai kami remaja dewasa. Ibu kami yang menyayangi dan mencintai kami ya Allah. Tapi apa yang kami lakukan selama hidup kami ya Allah? Apa yang kami lakukan selama beliau masih hidup ya Allah? Kami selalu membantah dan melawannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitupun ayah kami ya Allah, begitupun bapak kami ya Allah. Siang malam ayah kami, bapak kami mencari nafkah, tidak mengenal hujan dan teriknya matahari ya Allah. Bahkan bapak kami selalu meneteskan air mata, bercucuran keringat, dan kembali membawa sesuap nasi untuk kami anak-anaknya ya Allah. Tapi apa yang kami lakukan? Kami sering melawan ayah kami sering membentak ayah kami. Tapi pada Ramadan ini ya Allah, kami masih butuh ayah, tetapi ayah tidak ada lagi ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunkan segala dosa ayah kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah dan masukkan ke dalam surgamu ya Allah.
Ya Allah, ya Rabb, kami juga mohon padamu ya Allah. Saudara-saudara kami yang masih ada orang tuanya, kemudian sakit-sakitan, ya Allah, sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Angkat sakitnya ya Allah. Jangan pisahkan mereka dengan kematian ya Allah sebelum merayakan hari raya Idul Fitri ya Allah. Sebelum merayakan hari kemenangan ya Allah di tahun ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, betapa sakitnya tak kala kita dipisahkan dengan kematian. Kami mohon padamu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. La ilaha illallah. Bersamaan Bapak Ibu dan adik sekalian. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon padamu ya Allah, khusus untuk anak-anak kami ya Allah. Sehatkan tubuh anak kami ya Allah. Panjangkan umur anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, seandainya bisa, kami duluan yang mati dibanding anak-anak kami ya Allah. Karena kami orang tua tidak akan bisa mencium bau surgamu ya Allah. Tanpa ada anak kami, anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan rezeki untuk anak-anak kami. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jemaah taruh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, munculkan cinta dan kebersamaan dalam hidup kita, munculkan rasa persaudaraan di antara kita semua. Kalau umpamanya ada saudara kita setelah selesai raya Idul Fitri dia tidak injak masjid lagi, kita ingatkan dia, kita panggil dia untuk sama-sama mau menyerahkan diri kepada Allah sebelum kita dipisahkan dengan kematian. Bapak Ibu sekalian, cinta dan sayang itu datangnya dari Allah. Munculkan cinta dan sayang itu dari diri kita. Semoga kita menjadi hamba la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat ibu, sayangi anak. Ingat bapak, sayangi anak. Ingat anak-anakku sekalian, sayangi bapak, sayangi ibu. Karena semua itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, mungkin kita sering nonton di media sosial, ada anak masih kecil tapi kedua orang tuanya sudah tidak ada. Di Ramadan ini ada bocah anak kecil umur 5 tahun. Dia pergi mencari orang tuanya di kuburan. Itu. Kemudian ada anak kecil baru umur 3 bulan. Dia cari ibunya. Ada juga umur 3 tahun. Dia menangis, menatap foto, buka sendiri foto tengah malam di rumahnya. Nah, bagaimana seumpamanya anak kita seperti itu? Jadi mari sama-sama kita jaga sholat berjamaah kita. Jaga silaturahmi kita. Supaya selalu sehat, panjang umur di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan pantun. Ini pantun amanah dari ibu saya sebelum meninggal. Pagi saya diberitahu, siang ibu saya meninggal. Pantun ini anak ibu saya bilang, tolong setiap ceramah disampaikan ke umat Islam supaya dia sadar diri. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas gampang dibayar, hutang budi dibawa mati.
Ingat semua selusurku, tomatuaku yang mana. Kita bukan hanya berutang budi kepada ayah ibu kita dan juga Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW, tetapi kita berutang nyawa kepada beliau semua. Olehnya itu, selalulah kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Mudah-mudahan semuanya kita nanti jadi penghuninya surga tul jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarumku patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada perkataan saya salah, itu datangnya pribadi saya pribadi. Kami hanya bisa mengatakan mewakili keluarga besar saya, pengsibannya dari Tanah Toraja dan juga dari Luwu Timur, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.